Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dan juga orang yang menanggungnya. Nah, para ulama sepakat bahwa kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan yang masih anak-anak ataupun yang sudah dewasa, kemudian yang berstatus budak atau yang berstatus merdeka, adalah yang dikhitobi soal kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Hal itu berdasarkan hadis Ibnu Umar yang sudah dijelaskan sebelumnya, kecuali ada pendapat yang syadz yang meragukan dari Al-Laits. Katanya bahwa para penghuni kemah atau kaum musafir itu tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang diwajibkan itu hanya penduduk desa. Nah, pendapat ini sama sekali tidak ada dalil argumentasinya. Kemudian pendapat syadz yang lain adalah, pendapat yang meragukan yang lain adalah bahwa anak yatim itu juga tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, tentang siapa yang harus menanggung zakat fitrah, para ulama dalam hal ini bersepakat bahwa yang menanggung adalah masing-masing individu. Karena zakat fitrah adalah zakat badan, bukan zakat harta benda. Nah, seorang anak kecil yang tidak punya harta ditanggung oleh orang tuanya, dan seorang budak yang tidak punya harta itu ditanggung oleh tuannya. Mereka, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat selain hal itu. Nah, kesimpulan pendapat Imam Malik di dalam masalah ini adalah bahwa zakat fitrah seseorang itu menjadi tanggungan orang yang berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Imam Syafi'i setuju dengan pendapat ini, tetapi mereka berdua itu berbeda pendapat tentang siapa yang wajib menafkahi seseorang yang mengalami kesulitan hidup dan siapa yang tidak wajib menafkahinya. Nah, kata Imam Abu Hanifah, seorang istri menzakati dirinya sendiri. Abu Thawr tidak sependapat dengan mereka di dalam kasus seorang budak yang mempunyai harta. Katanya, jika ia punya harta, ia yang harus menzakati dirinya sendiri, bukan dizakati oleh tuan dari budak tersebut. Nah, ulama-ulama dari kalangan mazhab Zahiri dan jumhur ulama itu cenderung pada pendapat tersebut. Tetapi seseorang tidak wajib menzakati anak-anaknya yang masih kecil kalau mereka itu punya harta yang cukup untuk membayarnya. Inilah pendapat yang dianut oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Tetapi kata Al-Hasan, sang ayah yang wajib mengeluarkan zakat untuk anak-anaknya. Jika sampai menggunakan harta mereka, maka ia harus menanggungnya. Menurut sebagian besar ulama, syarat mengeluarkan zakat fitrah itu tidak harus kaya dan juga tidak harus memiliki harta satu nisab, tetapi punya kelebihan bahan pokok yang cukup dimakan sekeluarga. Kata Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, zakat fitrah itu tidak wajib bagi orang yang boleh menerima zakat, supaya tidak terhimpun dua status sebagai orang yang boleh menerima zakat dan sekaligus yang wajib mengeluarkannya. Hal sudah jelas, tapi wallahu alam. Nah, adapun yang disepakati oleh para ulama adalah bahwa zakat fitrah itu wajib bukan karena predikat mukallaf sebagaimana yang berlaku di dalam ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa, dan yang sebagainya, tetapi karena sisi lain, sehingga anak kecil dan orang yang berstatus budak itu juga wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ulama-ulama yang memahami dari hal itu bahwa yang menjadi ilah ataupun tanda ataupun alasan hukum itu adalah perwalian. Mereka mengatakan wali yang berkewajiban untuk menzakati orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Tetapi ulama-ulama yang mengartikan hal ini dari sisi nafkah, mereka katakan bahwa pemberi nafkah yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah atas nama semua orang yang wajib ia nafkahi berdasarkan ketentuan syariat.
Perbedaan ini perlu dikemukakan ataupun perlu disampaikan karena anak dan budak itu pada dasarnya harus dinafkahi. Keduanya lah yang menyadarkan bahwa zakat fitrah itu tidak terkait dengan orang-orang yang memiliki predikat mukallaf saja, tetapi dari sisi lain, yakni hubungan perwalian dan kewajiban menafkahi. Menurut Imam Malik, ilah atau alasan hukum dalam hal ini adalah kewajiban menafkahi. Sementara menurut Imam Abu Hanifah, ilahnya adalah hubungan perwalian. Itulah sebabnya para ulama berselisih pendapat soal istri. Disebutkan dalam sebuah hadis marfu, addu zakat al-fitri angkul liman tamununa, yang artinya tunaikanlah zakat fitrah atas nama setiap orang yang nafkahnya itu menjadi tanggunganmu. Tetapi hadis ini tidak masyhur. Mereka berselisih pendapat tentang budak dalam beberapa persoalan. Yang pertama, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah tuannya kalau dia punya harta. Hal itu didasarkan pada bahwa ia memiliki atau tidak memiliki. Yang kedua, tentang seorang budak yang kafir. Apakah tuannya yang wajib mengeluarkan zakatnya ataukah bukan? Nah, kata Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, si tuan ini tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya yang kafir. Tetapi menurut ulama-ulama Kufah, zakat fitrah budak yang kafir itu wajib dibayar oleh tuannya. Perbedaan mereka, para ulama, itu bersumber dari kalimat tambahan kaum muslimin yang terdapat dalam hadis Ibnu Umar. Dalam kaitannya dengan hak budak, Nafi dan Ibnu Umar ini tidak mensyaratkan harus muslim. Budak kafir pun itu wajib dizakati. Sebab lain yang menimbulkan beda pendapat tersebut adalah soal zakat budak yang wajib dikeluarkan oleh tuannya. Apakah status si budak ini sebagai orang yang dikuasai ataukah statusnya sebagai harta? Nah, para ulama yang menganggap status budak ini sebagai orang yang dikuasai, maka mereka mensyaratkan predikat muslim. Sebaliknya, para ulama yang menganggap status budak itu sebagai harta, maka mereka tidak mensyaratkan hal itu. Kata mereka, berdasarkan kesepakatan para ulama, jika seorang budak ini dimerdekakan, tetapi kewajiban zakat fitrahnya ini tidak dibayar oleh tuannya, maka si budak tidak wajib menzakati dirinya. Berbeda dengan masalah kafarat. Kemudian yang ketiga, tentang budak mukatab. Kata Imam Malik dan Abu Thawr, si tuannya yang wajib menzakatinya. Sementara kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, si tuannya ini tidak wajib menzakatinya. Nah, sumber perbedaan pendapat tersebut adalah soal mukatab. Apakah itu merupakan status merdeka atau status budak? Dan yang keempat adalah tentang budak yang diperdagangkan. Menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, si tuannya yang wajib menzakatinya. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan yang lain, budak ini diperdagangkan tidak wajib dizakati. Nah, perbedaan tersebut ini disebabkan oleh pertentangan kias terhadap dalil umum. Secara umum, yang disebut budak itu wajib dizakati, baik budak yang diperdagangkan maupun yang lainnya. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, dalil umum ini ditaksis dengan adanya kias. Itulah yang disebut berkumpulnya dua zakat di dalam harta yang sama. Dan mereka juga berselisih tentang budak yang dimiliki oleh seorang budak. Dan cabang-cabang permasalahan ini juga cukup banyak. Wallahu a'lam bishawab.